Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui bahwa Komisi 6 baru-baru ini telah melakukan rapat kerja dengan Menteri BUMN yaitu Bapak Erick Thohir. Di mana pada rapat tersebut dibahas terkait dengan usulan PMN untuk tahun 2024 dan seperti yang diketahui bahwa di tahun 2023 ini PMN yang digelontorkan sebesar 41 triliun dan akan diusulkan naik menjadi 57 triliun pada 2024. Lalu bagaimana detailnya terkait dengan PMN yang dalam rapat tersebut? Saya sudah bersama dengan salah satu wakil ketua Komisi 6 DPR RI yaitu Bapak Sarmuji dari fraksi Partai Golkar untuk daerah pemilihan Jawa Timur 6. Baik Pak, langsung saja Pak. Bapak melihatnya terkait dengan usulan yang diusulkan dari Kementerian BUMN ini Pak untuk PMN khususnya menjadi 57 triliun ini seperti apa Pak? Ya, beberapa hal memang menjadi keharusan negara untuk hadir ya. Instrumennya adalah BUMN. Misalkan usulan untuk menambahkan kembali PMN di PLN sebesar 10 triliun supaya bisa melanjutkan program elektrifikasi. Supaya seluruh rakyat Indonesia terutama yang ada di pelosok-pelosok, di daerah-daerah terpencil bisa menikmati listrik sebagaimana rakyat Indonesia di tempat-tempat yang lain. Yang begitu pasti kita dukung. Juga Hutama Karya melanjutkan proyek jalan tol di Sumatera, itu sesuatu yang penting, memang belum bisa dikerjakan oleh swasta. Kenapa? Karena barangkali secara bisnis belum menguntungkan, tetapi secara ekonomi harus dilakukan untuk memicu, menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan baru dengan akselerasi infrastruktur terutama jalan tol. Ada juga usulan agar negara hadir di bisnis yang penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Misalkan di peternakan selama ini para peternak itu mengeluhkan tentang kesediaan bibit ayam kecil dan pakan ternak. Mengingat kedua hal itu merupakan komponen terbesar bagi bisnis ternak yang selama ini sangat oligopolistik. Jadi hanya beberapa saja pemainnya. Diusulkan di Berdikari untuk membuat GPS. GPS itu penyediaan bibit yang itu bisa disediakan oleh Berdikari, menambah pemain supaya bisnis bibit ayam itu tidak didominasi oleh pemain itu saja. Kalau nanti pemainnya banyak dan terutama ada BUMN di dalamnya, kita berharap peternak itu merasa terlindungi sehingga tidak mudah dipermainkan oleh harga, baik harga pakan maupun harga bibit. Sementara yang 2024 adalah bibit. Tapi kita berharap selanjutnya, proses selanjutnya, negara hadir untuk melindungi ternak ayam baik telur maupun daging dengan cara membuat pabrik pakan ternak yang dikuasai oleh BUMN kita. Baik Pak, kalau Bapak berdasarkan hasil kunjungan Komisi 6 ke lapangan Pak, Bapak melihatnya pemanfaatan PMN khususnya di tahun ini Pak, itu sudah sejauh apa, apakah memang efektif atau seperti apa? Ya, yang kita pantau adalah 2022 ya, karena sudah realisasi, sudah terwujud ya, selama ini sudah berjalan dengan cukup baik, terutama pada hal-hal yang berbau infrastruktur sudah dikerjakan dengan baik. Nanti akan kita awasi terus proses pelaksanaannya, terutama dalam realisasi di 2023, terutama PMN yang ditujukan untuk menambah permodalan itu harus kita awasi apakah betul itu efektif atau tidak. Kalau infrastruktur kan barangnya sudah ada, tapi untuk menambah permodalan, untuk memperluas jaringan, memperkuat bisnis yang selama ini ada itu betul-betul harus kita pastikan bahwa PMN itu digunakan dengan tepat untuk kepentingan performa perusahaan BUMN. Pak, berarti secara garis besar Komisi 6 berkomitmen Pak untuk mengawal PMN ini supaya tepat sasaran dan bermanfaat untuk masyarakat ya Pak? Tentu mulai dari perencanaannya kita kawal. Ini pengajuan PMN 2024 kita minta perencanaannya seperti apa, harus jelas peruntukannya, skemanya, lalu kalau itu bisnis leverage-nya berapa itu kita kawal betul mulai dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya.
Terima kasih Pak Sarmoji atas waktunya. Oke. Dan pemirsa TVR Parlemen, itulah bincang-bincang saya dengan salah satu Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI yaitu Bapak Sarmoji, di mana tadi Bapak Sarmoji menyatakan bahwa Komisi 6 DPR RI berkomitmen dalam usulan tahun 2024 ini akan mengawal terkait dengan usulan PMN dan juga PMN yang sudah dilaksanakan yaitu pada tanggal 2022 dan 2023 pemirsa yang saat ini sedang berjalan. Terima kasih pemirsa atas perhatian Anda. Saya Alfa Rizky kembali ke studio.